semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kindra Megumi dari RPL 11. Hari ini kan Bapak kasih tugas bab 3, terus disuruh bikin video kayak biasanya dan dikumpul di Google Drive. Jadi ini kuis 3. Nah, ini kuis 3 yang A sama yang B. Ini yang B. Saya udah bikin ini tabelnya. Ini tabel nomor 4. Terus ini yang nomor 1, 2, 3. Terus ini yang ABC. Sabar, real ini Pak. Tuh, oke. Jadi saya mau bacain kenapa saya jawab ini dan kenapa jawaban saya ini. Soal pertama, ketika desain struktur tabel siswa untuk basis data sekolah, domain yang digunakan domain nilai atribut nama yang paling sesuai itu adalah, menurut saya jawabannya E. Kenapa E? Karena maksudnya D ya. Kenapa? Karena kombinasi huruf abjad dari A sampai Z. Karena nama sekolah itu kan gak cuma satu nama, kayak A sampai Z, 00 ini, gini-gini, PH, kayak lebih dari satu angka, dan kayak jawaban yang paling memungkinkan itu adalah E. Terus yang kedua, pada tabel siswa tipe data yang dapat tepat untuk atribut alamat, kelurahan, kecamatan, dan kabupaten kota adalah char. Kenapa char? Karena kayak alamat sama kecamatan tuh nggak dihitung, jadi itu kayak lebih ke teks gitu. Terus yang ketiga, pemilihan tipe data yang paling sesuai untuk atribut jenis kelamin atau JK pada tabel siswa adalah varchar. Tadi beda ya char sama varchar, karena varchar ini bisa disingkat gitu, jadi kayak bisa dipendek, misalnya laki-laki kita nggak usah tulis kayak laki-laki, bisa tulis L. Perempuan kita bisa tulis P, jadi lebih fleksibel dan lebih singkat gitu. Nomor 4, jika basis data di sekolah terdapat tabel guru, atribut domainnya dapat diatur dengan menggunakan Chorsen check-in. Chorsen check-in tuh biasanya digunakan untuk apa? Jenis kelamin, alamat, nomor telepon, atau gaji. Saya jawabnya itu jenis kelamin, karena jenis kelamin itu kan bisa disingkat, jadi itu bisa cek gitu. Ini nanti ada hubungannya sama soal esai pertanyaan antara nomor 2 atau nomor 3. Pokoknya esai nanti ada hubungannya sama nomor 4, nanti saya jelasin sekalian. Terus soal nomor 5, pada tabel siswa, atribut yang sebaiknya digunakan dengan tipe char adalah, sebenarnya sebelum saya jawab nih, sebenarnya NIS, jawabannya NIS. Kenapa NIS? Sebenarnya char tuh bisa digunain juga sama NIS. Kan varchar sama char. Varchar tuh bisa digunain sama NIS. Tapi lebih efisien pakai char daripada varchar, karena NIS itu dia angka tapi tidak dapat dihitung, jadi itu dia kayak semacam ID gitu, jadi kayak lebih efisien kalau pakai char. Nomor 6, perhatikan sign atribut berikut. Yang pertama ada not null, ada unique, ada check, sama like. Pada tabel pelanggan itu yang di atas, yang cocok digunakan untuk email adalah, menurut saya jawabannya 1 dan 2. Kenapa 1 dan 2? Karena email itu nggak boleh kosong. 1 dan 2 itu jawabannya not null, jadi nggak boleh kosong. Terus email itu juga nggak boleh sama satu sama lain, jadi itu gunanya unique. Jadi kayak misalnya nih kita bikin email, kalau ada yang sama dengan orang lain kan pasti ada notif kayak emailnya sudah digunakan, terus dikasih opsi-opsi email yang belum digunakan. Nah itu gunanya unique gitu. Terus yang ke-7 panjang ya. Pada DMS MSQL sudah dibangun 3 basis data, yaitu basis data toko A, toko B, dan toko C. Jika Anda ingin menambahkan sebuah tabel ke basis data toko A, perintah SQL dapat digunakan untuk basis toko A adalah
kita kayak mau bikin yang toko A. Untuk bikin yang toko A ini kita pakai use database toko A. Kenapa use database foto A? Karena kalau misalnya kita memilih use database, kita pakai MySQL, itu harus pertama tuh use database kan baru bisa create table gitu. Terus yang ke-8, cylinder in 4 not null, check cylinder in dalam kurung 1000 sampai 5000. Statement SQL yang mengatur ini adalah A. Nilai atribut silinder pada antara 1000 sampai 5000. Kenapa A? Karena ini itu pakai query-nya yang check. Jadi itu kayak check tuh sama yang kayak perempuan dan laki-laki yang tadi kita bahas di nomor sebelumnya, kan soalnya dia ada batasnya gitu. Jadi kayak pilihannya perempuan atau laki-laki, atau kayak 1000 sampai 5000 aja, nggak boleh lebih. Kalau misalnya dia masukin 6000, itu tuh nggak bisa keluar gitu, soalnya limitnya tuh 1000 sampai 5000. 9. Pada tabel guru berbasis data sekolah, manakah atribut yang dapat diatur untuk menggunakan time check? Itu tuh gaji. Kenapa gaji? Kan kayak yang kita di atas gitu, kayak gaji tuh kayak bisa ada limitnya kan, jadi dia gunain check kayak soal sebelumnya. Terus yang terakhir, concern yang memastikan bahwa sebuah atribut tidak mempunyai nilai yang sama adalah unique. Kenapa unique? Karena unique itu nggak menjalin nilai, tidak menjamin tidak ada nilai yang sama di kolom tersebut. Misalnya nih, kita bikin 5 kolom, terus yang nomor 1 itu 1, 2, 3, 4, yang nomor terakhir itu 4-nya 2 kali, itu tuh nggak valid. Jadi itu kayak gunanya unique itu biar angkanya tuh nggak sama gitu, Kak. Terus next kita soal yang B. Apa? Nomor B. Nah, yang pertama, tuliskan 3 contoh atribut yang dapat digunakan pada tipe varchar. Nah, tadi kan ada nih jelasannya tipe varchar. Yang soal nomor 6, yang pertama itu ada NIS contohnya. Habis itu ada kode pos, ada jenis kelamin. Terus nomor 2, kapan sign check in digunakan? Berikan 3 contoh atribut yang dapat menggunakan sign tersebut. Nah, 3 contohnya itu ada check in, itu tuh digunain untuk biar sesuai sama daftar nilai yang tadi saya bilang itu, yang kayak contohnya perempuan atau laki-laki kan cuma 2 pilihannya, atau bisa kayak di antara gitu, kayak misalnya nominalnya nih 1000 sampai 5000 yang soal tadi, jadi kayak cuman bisa ngeklik di antara dari 1000 sampai 5000. Misalnya dia nulis 200, gak bisa karena limitnya tuh kayak dari 1000 sampai 5000 gitu. Terus soal nomor 3, sebuah tabel pembayaran digunakan untuk menyimpan catatan pembayaran uang kas SPP dari siswa. Jika uang sekolah harus dibayar adalah sebagai berikut, itu kelas, jadi itu ada datanya kelas 10 250, kelas 11 300, kelas 12 350. Nah, terus kayak tipe data yang cocok untuk tabel pembayaran ini apa gitu, Pak, inti pertanyaannya. Nah, tipe data yang cocok itu sign check. Kenapa sign check? Karena itu dia bisa diatur lewat logika aplikasi atau trigger yang kita coba pas semester lalu kayak gitu, Pak. Terus yang soal keempat ini, itu perhatikan atribut pada tabel pegawai tersebut. Ada pegawai, ID pegawai, nama lengkap, jenis kelamin, tanggal lahir, tempat lahir, pendidikan, alamat, kota, nomor telepon, dan email. Tentukan domain, tipe data, contain yang sesuai dengan pegawai tersebut. Nah, pertama tuh domain itu dia kayak
jelasin kalau isi tabelnya tuh setiap kolom tuh apa. Contohnya kayak angka, nama, jenis kelamin, habis tuh kayak gitu. Terus yang kedua tuh ada tipe data. Tipe data tuh kayak bahasa SQL-nya yang cocok, contohnya varchar, date, chart, terus text, terus yang kayak gitu Pak. Terus yang ketiga ada churn site. Itu tuh kayak bahasa SQL-nya cuman kayak khusus gitu. Ada not null, ada unique, ada check yang tadi sebelumnya ada soal kayak gitunya. Nah, saya udah buat semuanya yang nomor 4. Jadi karena memang saya sudah cenut-cenut, jadi saya contohin 3 ya Pak. Nah, yang pertama tuh ID pegawai. Domainnya tuh kode unik kayak 005 bla bla bla, tapi nggak boleh sama. Terus yang kedua tipe data. Tipe datanya tuh char. Terus kayak isi nomornya tuh 5, ya 5 angka gitu. Kan kayak misalnya kayak 0001, 0002 kayak Squid Game. Nah, itu kan kayak varchar-nya tuh bisa 3. Jadi kayak cuma limitnya berarti cuma sampai 99 orang, 900 maksudnya. Terus yang kedua tuh tipe consignnya itu primary key sama not null. Karena apa? Karena itu kayak ID tuh kayak titik awal dari semuanya gitu. Jadi kalau kayak nggak mungkin ada yang sama dengan ID, jadi itu pun bisa untuk primary key. Dan not null, jadi kayak ID itu nggak boleh kosong, harus ada isinya. Terus nama lengkap, domainnya itu ya nama lengkap, nama kita lengkap. Jadi varchar-nya tuh 50. Kenapa 50? Karena kan ada nama orang yang panjang banget, jadi untuk meminimalisir kayak nggak muat atau nggak mungkin ditulis itu kayak 50. Dan consignnya tuh not null, kayak nggak boleh ya namanya kosong gitu. Nah, terus yang soal nomor 5 ini dia bilang tentukan kode DDL untuk membuat struktur tabel pegawai pada soal nomor 4. Jadi kayak dari yang di atas itu kita bikin kayak codingannya gitu. Harusnya ini ditempel di sini, cuman kalau nggak lupa bisa lihat di sini. Nah, kayak create table. Pertama kan harus create table. Saya udah pinter. Terus ID pegawai. Caranya 5, terus pakai primary key, pakai note. Sebenarnya ya, soal nomor 4 sama nomor 5 ini berhubungan. Cuma nomor 4 ini versi saya buat tabel. Terus soal nomor 5 ini saya olah, terus kayak hasil coding, jadi coding gitu. Kayak gitu, Pak. Jadi segitu saja video kuis 3 saya. Kalau itu saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.